Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang ini, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah serta Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk dapat menjalani hidup dengan lapang dan tenang. Satu di antara sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang adalah sifat sabar. Kata sabar sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Apabila diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupan artinya sangatlah luas. Kita akan makin mudah untuk dapat bersabar dalam menghadapi cobaan apabila kita makin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk itu, hal pertama yang dapat kita bangun dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang-orang yang bersabar. Beberapa ayat tentang sabar ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153, 155, 156, dan 157. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berubah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, wala nabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat samarat wa basyiris sabirin, yang berarti kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Untuk ayat 153 sendiri berbunyi, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156 berbunyi, allazina ija asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang berarti orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah mengapa ketika kita tertimpa atau melihat bahkan mendengar seseorang tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 157 sendiri berbunyi, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang berarti mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di mana dari arti dari ayat di atas kita tahu bahwa orang yang sabar mendapat ampunan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita menjalani ujian tersebut, apakah kita sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan kita sabar dalam menjalaninya dan harus tetap sabar. Dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Dan yang ketiga adalah sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan.
Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi hambanya yang bersabar, seperti firman-Nya dalam surah Al-Qur'an ayat 75 yang berbunyi, ulaika yuzzauna ghurfata bima sabaru wa yulakuna fiha tahiyatan wa salama, yang artinya adalah mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi dengan sebab kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Ajaklah kalbumu meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak saudara-saudara semua untuk selalu meningkatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita dapat lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup, sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak. Apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apapun yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah saya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.